Oke, di video kali ini aku mau ajarin kalian langsung metode gambar wajah yang sering kali kupakai. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ya masuk ya. Jadi pertama-tama kalau kita gambar wajah, kita kan pasti mulainya dari gambar lingkaran ya. Set. Setelah itu garis lurus kan. Nih. Nah, kalau di metode ini aku sering kali itu gambarnya tuh kayak ini. Segitiga dulu nih. Nah. Set, segitiga. Nah, segitiga ini untuk apa nih, Bang? Ini untuk menjaga proporsi matanya nanti nih. Nanti matanya di sini, hidung, mulut. Tuh. Jadi lebih terjaga gitu. Nggak lari-lari lah. Oh, sorry. Nggak lari-lari. Nah, itu baru kita bisa pasangin. Oke. Nah, aku sih ini cukup membantu banget ya. Ini aku sketsa aja biar kita cepat. Dan cara ini juga segitiga ini kalian bisa pakai ke perspektif lain lagi. Contohnya gini. Oke, kita di sini aku mau bikin 3/4 contohnya. Kita bisa bikin segitiga lagi tuh. Tuh. Ya kan? Gampang kan? Tuh. Sorry. Ya. Tuh. Kalau mau bikin hadap ke bawah juga bisa nih. Hadap ke bawah, contohnya di sini. Oke. Kita bikin garis lengkung. Oke, setelah itu kita gini. Segitiga ke bawah. See? Jadi cara ini menurut aku cukup efektif untuk menentukan proporsi kepala kita ya. Arah kepala sama proporsinya itu lebih terjaga gitu. Ntar ini bagian matanya, hidung, mulut. Oke. Mau hadap ke samping juga bisa. Kita bikin gini. Gini kan? Terus kita segitiga miring aja. Oke, ini kuping. Oke. Jadi dari gambar ini lingkaran, terus ada segitiga ini. Tuh, segitiga ini. Kita langsung aja praktik. Contohnya aku mau menggambar salah satu karakter manga ya, yang mungkin kalian tahu. Langsung aja nih, praktek. Oke, lingkaran dulu. Setelah itu kita kasih garis arah, center line, sama garis horizontal. Setelah itu kita masukin ini langsung nih, guideline segitiga kita, metode segitiga nih, segitiga. Setelah itu kita potong bagian sampingnya, terus kita kasih jauh line. Oke, ini sudah jadi nih kepalanya. Setelah itu kita masuk ke gambar ini, matanya. Oke, kecilan lagi, gede banget nih. Bagian hidung kita kasih lingkaran, bagian mulut kita kasih lingkaran. Oke, kita besaran lagi kepalanya nih untuk bagian jidatnya. Ingat teman-teman, kalau gambar tuh harus pelan ya, nggak usah buru-buru. Oke, setelah itu kita gambar leher dulu. Lehernya kalau tips dari aku kita colok ya di bagian sabar, bagian lingkaran awal kita bikin. Ini sudah jadi nih, lingkarannya basic kita sudah jadi. Baru kita hapus sebentar, tipisin sedikit lah ya. Tipisin. Baru kita masuk ke bagian anatomi. Anatomi biasanya kalau aku gambar wajah, aku selalu mulai dari mata dulu karena aku anime style, jadi kayak mata itu penting banget coy. Karena kalau gambar matanya bagus, gambar itu bagus aja gitu. Oke, kalau kalian ada yang tahu karakternya, kasih tahu gue ya di komen. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Aku jujur aja, aku suka nih art style-nya si manga ini. Set, kita gambar mata lagi. Nah, tuh. Ya, kita harus baca proporsi juga nih, aman. Oke, kelihatannya aman lah ya, nggak aneh banget, nggak itu banget. Sabar. Sini sedikit, santai. Ya. BTW aku di sini pakai pensil 6H, jadi makanya agak kelihatan tipis gitu. Tapi kalau sketsa tuh emang harus tipis, guys. Karena kalau lu tebel-tebel tuh kayak langsung line art gitu loh, dan itu gak enak.
Enggak, kurang. Oke, kita deket sedikit mulutnya. Oke. Setelah itu kita masuk ke gambar ini nih. Ingat kalau di bagian samping sini ada huruf S ya, kayak agak gitu. Ini kita bikin dagunya. Oke, di sini aku agak cepat karena kejar waktu lah ya, biar nggak bosan. Oke, gue bikin kuping aku yang seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke leher. Leher biasanya tuh kita suka kasih shadow di sini, hatching. Oke, di sini aku sketch aja biar cepat. Setelah itu kita baru bisa masuk ke gambar rambut ya. Gambar rambut sih aku suka banget ya, karena there's no rules, oke? Gak ada peraturan di rambut, gak harus fix banget lah gitu. Kita gambar alisnya nih. Oke, kita gambar alisnya sedikit, jadi walaupun dia kehalang. Oke, kita baru gambar rambut tuh ya freedom aja, gitu. Sambil menjaga shapes-nya sedikit ya. Jangan terlalu ngasal juga gitu. Oke. Dan kalau di anime tuh gambar rambut tuh penting banget cuy. Before after suatu karakter, kalau ada rambut sama gak ada rambut tuh beda banget cuy. Oke. Ada yang tahu gak nih karakternya apa nih? Ya, gue yakin kalian tahu sih. Ini manganya populer banget cuy. Sini aku bikin sketch, quick sketch aja ya, biar cepet. Set. Oke, sip. Setelah itu aku perbaikin lagi sedikit sini. Oke. Tuh. Jujur guys, gua tuh adalah ini guys. Awal tuh gua traditional drawing. Tapi gue pindah ke digital kan, itu kayak gak enak cuk. Dan gue sudah stick di digital drawing itu sudah lama ya teman-teman. Aku stick di digital drawing itu sudah lama, cuman entah kenapa ya, tradisional itu lebih enak cuy. Mungkin karena tablet gue yang pakai itu kecil banget gitu. Oke, di sini aku pakai pensil 2B untuk mempertebal langsung. Let's go, biar kontras. Oke, let's go. Nanti palingan di video ini gua cepetin aja ya, beberapa menit gitu. Aku kasih shading sedikit tipis. Oke. Oke, baru kita masuk ke gambar rambut. Set.
Kita kasih helai rambutnya sedikit. Oke. Ini kayak terlalu sigma anjir. Nah, nice. Boleh kita gedein sedikit. No. Quick sketch. Mungkin aku bisa gini kah? Hatching sedikit. Oke. Udah guys. Oke. Jadi metodenya sekali lagi aku ingatin di sini ya. Salah, sorry. Oke. Jadi gambar segitiga dulu. Setelah itu kita bisa masukin anggota wajahnya, baru kita bisa masuk ke ini. Full face anatomy. Oke. Kalau kalian ada yang tahu nih karakter apa, kasih tahu di komen ya. Oke. Semoga membantu. See you in the next video. Bye bye.